Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang hubungan antar garis, yang mana pada video ini kita akan membahas tentang hubungan antara dua garis. Dan yang akan kita bahas pada materi ini yaitu garis sejajar, garis berpotongan, dan juga garis berimpit. Untuk lebih jelasnya tentang garis sejajar, berpotongan, dan berimpit, simak terus video ini. Jangan lupa share dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar ini. Ini adalah garis P dan juga garis Q. Garis P dan garis Q ini merupakan contoh garis sejajar. Yang mana garis P dan garis Q ini jika kita perpanjang tidak akan pernah berpotongan walaupun kita perpanjang sampai tak hingga. Garis sejajar P dan Q ini dapat kita tulis dengan simbol seperti ini yang dibaca P sejajar dengan Q. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh garis sejajar adalah, perhatikan ini adalah rel kereta api, yang mana rel ini, yang satu ini, tidak akan pernah berpotongan dengan rel yang satunya ini. Sehingga perlintasan kereta api ini merupakan salah satu contoh garis sejajar dalam kehidupan nyata. Materi selanjutnya yaitu garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Perhatikan ini adalah garis M dan ini adalah garis N, yang mana garis M dan garis N ini berpotongan di titik O. Dan perlu kalian ketahui bahwa garis M dan N ini berpotongan di satu titiknya, yaitu pada contoh ini titik potongnya yaitu di titik O. Adapun jika garis berpotongan ini membentuk sudut 90 derajat, perhatikan ini adalah garis K dan garis J, yang mana kedua garis ini berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, jika kedua garis ini berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat, maka dua garis ini dikatakan berpotongan tegak lurus. Saya ulangi sekali lagi bahwa dua garis dikatakan berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat. Dan garis berpotongan ini ditulis dengan simbol seperti ini, yang artinya garis J tegak lurus dengan garis K. Saya perjelas sekali lagi bahwa garis yang berpotongan tegak lurus dinotasikan dengan simbol seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemui beberapa contoh garis berpotongan. Misalnya, perhatikan ini adalah beberapa lintasan kereta api yang saling berpotongan. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh yang terkait dengan garis berpotongan.
Selanjutnya kita akan bahas tentang garis berimpit. Yang mana yang dimaksud dengan garis berimpit yaitu jika kedua garis yang dimaksud memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Perhatikan gambar ini. Ini adalah garis P dan juga garis Q, yang mana garis P dan garis Q ini adalah 2 garis yang berimpit. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa garis berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Dalam contoh kehidupan sehari-hari, perhatikan ini adalah tepat jam 12 yang mana jarum panjang dan jarum pendek berimpit yang sama-sama menunjukkan angka 12. Sehingga 2 garis ini nampak seperti satu garis padahal ini ada 2 garis. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh lain yang terkait dengan garis berimpit. Nah, itulah materi tentang hubungan 2 garis yang mana dapat kita simpulkan sekali lagi bahwa garis sejajar contohnya seperti ini, yang mana garis P dan Q ini tidak akan berpotongan meskipun kita perpanjang sampai tak hingga. Yang kedua, garis berpotongan, yang mana garis berpotongan ini memotong di satu titiknya. Dan jika perpotongannya ini membentuk sudut 90 derajat, maka disebut garis berpotongan yang tegak lurus. Yang ketiga yaitu garis berimpit, yang mana garis berimpit ini memiliki paling sedikit 2 titik persekutuan. Sehingga garis berimpit ini terlihat sebagai satu garis saja. Nah, itulah materi tentang hubungan antara 2 garis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video tentang pembelajaran matematika selanjutnya. Akhir kata, walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.